بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وتعلمت علما يصحح طاعة وعقيدة ومزكر qalba uskulah. Dan pelajarilah olehmu akan satu ilmu, yusahhihu ta'atan wa aqidatan, yang ilmu itu mengesahkan ketaatan dan akidah, wa muzakkir qalba, juga mensucikan hatimu, uskula, kilapkanlah. Artinya fahamilah, pelajarilah ilmu tersebut, ilmu yang dapat membenarkan ibadah kita, yaitu ilmu fikih, ilmu yang membereskan akidah kita, yaitu ilmu tauhid, dan ilmu yang dapat mensucikan hati kita, yaitu ilmu tasawuf. Tiga ilmu ini hukumnya fardhu ain, wajib bagi setiap mukallaf, apapun profesinya, tukang sayur, tukang ojek, bos, bisnismen, ustadz, guru, siapapun mereka, kalau sudah mukallaf wajib mempelajari tiga ilmu ini. Sengaja macam-macam dah, ini tiga ilmu kita pelajari. Fikih biar ibadah kita benar, cara wudu, sholat, puasa, zakat, bagaimana itu biar benar, ilmu fikih. Nah, karena yang sholat bukan ustaz doang, mikrolet jadi sholat juga. Kalau kagak punya ilmunya bagaimana? Semua wajib belajar ilmu fikih. Tauhid begitu juga, urusan akidah bisa dipandang sebelah mata. Kita sholat Allahu Akbar, kita sebut Allah Maha Besar. Siapa itu Allah yang Maha Besar? Allah yang Maha Besar punya sifat wajib 20, wujud, tidak, bakal sampai habis, mustahil 20, jahil 1. Kita katakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa itu Muhammad? Muhammad yang punya sifat wajib 4, mustahil 4, jahil 1. Kita percaya pahala, dosa, di mana itu semuanya? Ilmu tauhid wajib, fardu ain. Artinya kalau kita nggak ngaji, dosa, bukan lagi maksiat yang enteng, maksiat berat itu. Jadi penting kita ngaji untuk menggugurkan kewajiban satu, yang kedua biar makin benar daripada. Yang ketiga wajib ngaji tasawuf. Waduh, berapa untuk tasawuf? Ya, mau enteng jangan ngaji. Mau biaya rumah, ruku, enteng dah baru. Mau ngaji sih, siapa juga berat. Lagi malu waktunya Piala Dunia. Ya, perlulah itu untuk menang Argentina tadi. Iya, ngikut. Kalau siang sih kita ngikutin, kalau malam kagak dah, kalau ngaji dah. Iya, jadi nggak ada yang dirasa enteng kalau memang kita pengen menggugurkan kewajiban, sebab itu semua fardhu ain. Maksudnya ta'allaman
ayyuhat thalibu liridhallahi ta'ala. Pelajarilah wahai orang yang mencari ridha Allah Ta'ala, ilman, satu ilmu, yusahhihu ta'ataka, yang dapat mengesahkan ketaatan, min wudu'in, dari wudu', wa sholatin, dan sholat, wa shaumin, dan puasa, wa zakatin, dan haji, wa zakatin, dan zakat, wa hajjin, juga haji. Pelajarin, kamu ibadah tiap hari, sholat 5 waktu, itu isinya mulai takbiratul ihram sampai salam, ilmu semua itu. Orang mustahil bisa sholat yang benar tanpa ilmu, sadar gak sadar ini ilmu semua, biarpun dia gak tahu. Takbir bagaimana cara ngangkat tangan yang benar, tapi begini, tapi begini, tapi begini, ada caranya. Ketika takbir niatnya bagaimana, kalau sholatnya wajib, yang fardu dalam niat apa saja, itu baru urusan takbir, niat. Nanti Fatihah, apalagi Fatihah yang merupakan rukun. Kalau kita baca yang lain di luar sholat nggak ada urusan sah kagak sah. Tapi kalau Fatihah kagak benar, satu rukun cacat, sholatnya kagak sah. Nah kan lucu, kagak sah cuma gara-gara tasydid kagak ke bawah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kagak sah itu, sebab tasydidnya gak ngikut dan maknanya jadi fatal. Iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu, kami menyembah. Kalau iyyaka tanpa tasydid artinya cahaya matahari, ya syirik jadinya, udah kagak sah, syirik lagi. Hanya kepada cahaya matahari saya menyembah. Ya harusnya nyembah Allah, jadi nyembah cahaya matahari, bagaimana urusan itu? Tasydidnya ke bawah, itu kan ilmu. Nah ini sholat bukannya kita doang yang ngerasain, apapun profesi orang, pekerjaan sholat selama dia muslim, mukallaf, sholat wajib, ya berarti kan ilmunya harus dipelajari, kan begitu. Nah ini boleh kita ikhtiar jadi ini, jadi itu, silahkan. Tapi yang namanya muslim punya kewajiban, wudunya, sholatnya biar pada benar. Nah tadi di ilmu tauhid, pelajarin, ngaji, sebab itu modal buat ibadah. Bi an tata'allama zawahira ahkamihal ghalibati, dengan engkau pelajari hukum-hukumnya yang zahir lagi umum. Dunal waqa'i'in nadirati, bukan kejadian-kejadian yang jarang terjadi, yang umum-umum aja dah. Ya, makom kita yang zahir-zahir aja. Hukum wudu ada berapa, syaratnya, yang batalin apa aja. Nanti ketika sudah selesai, yang sunnah-sunnahnya kita pelajarin, itu zahir. Kalau usah pelajarin yang susah-susah, yang kagak umum terjadi. Kalau ada orang lahir umpama bagaimana, nanti tangannya umpama seperti ini, wudunya bagaimana, itu kan jarang. Yang begitu liwat dulu dah, yang umum-umum aja kita pelajarin. Ya, kalau nanti kita ngelihat peranakan manusia dan anjing itu najis apa kagak, ngelihat dari segi manusia sih kagak najis, tapi kalau anjing kan najis. Nah itu kan kagak umum, itu entar aja belakangan. Kita pengennya yang begitu-begitu lagi, yang unik-unik aja. Itu nanti yang zohir-zohirnya dulu. Bagaimana kita puasa biar kagak batal, apa saja yang harus kita lakukan. Nah, itu yang mesti kita pelajari karena wajib hukumnya. Wa ta'allaman ilman, dan pelajarilah ilmu, yusahhihu aqidataka, yang dapat membenarkan akidahmu. Ditahtariza bihi, agar kamu terhindar dengan ilmu itu, min syubahil mubtadi'ati, dari syubhat kerancuan ahli bid'ah, kerancuan hal-hal yang baru. Wa litatawassalah bihi ila izalati syak, dan agar engkau sampai dengan ilmu itu untuk menghilangkan keraguan, min qalbika, dari hatimu. Begitupun ilmu tauhid penting, apalagi zaman sekarang, pemahaman luar biasa, informasi cepat kita lihat, kita dengar, hati-hati. Nah, akidah kita jangan sampai
ibadah kita. Ada yang mengatakan Allah punya tangan, Allah punya muka, apa itu nggak bisa kita benarkan. Sebab yang demikian salah dengan prinsip kita punya akidah. Kita pelajarin Allah mukhalafatunil awalisi, Allah berbeda dengan segala makhluknya. Di antara makhluknya ya manusia. Kalau manusia punya wajah begini, jangan samain Allah punya wajah. Terus bagaimana kita memahami ayat-ayat umpama ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, sampai tangan kita punya 10 jari. Oh bukan, ada caranya, pemahamannya. Di mana? Di ilmu tauhid. Kudu ngaji yang begitu. Ya, nggak mungkin ilmu begitu melihat di status orang atau di internet, kaget. Kudu ngaji, wajib hukumnya. Selama kita belum gugurin dosa itu, ya makan dosa, ngerokok dosa, nah habis belum digugurin kewajibannya. Kalau kita sudah mengaji, sudah menggugurkan kewajiban kita, paham ataupun tidak paham, sudah gugur kewajibannya. Sama kayak kita sholat, emang ada yang bisa jamin sholat kita diterima oleh Allah? Tadi itu umpama sholat isya, ada yang bisa jamin sholat kita diterima Allah? Kan gak ada yang bisa jamin, tapi kita udah laksanain, begitu maksudnya. Kita udah sholat 4 rakaat, rapi syaratnya, tutup aurat, ngadep kiblat, masuk waktu, rukun-rukunnya udah kita lakuin. Meskipun pelator-pelator dikit-dikit ya namanya manusia dah, dari Fatihah sampai salat, kita udah sholat. Diterima nggak diterima itu urusan ghaib, kita nggak tahu. Nah begitu pun ilmu-ilmu begini, kita udah ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji tasawuf. Biarpun tidur mulu lagi ngaji, yang penting kita udah gugurin, ya kan begitu. Nah jangan kita nggak gugurin sama sekali, ngaji kaget, pelajarin kaget, mau paham lagi bagaimana urusannya. Nah, kita ngaji kaget. Nah, sebab ini fardu ain. Fardu ain itu harus digugurin. Selama kita belum menggugurkan, maka ada kewajiban, ada tanggungan. Wa ta'allaman ilman muzakkil qalba, dan pelajarilah olehmu ilmu yang dapat mensucikan hati. Minal akhlaqir radiati, dari akhlak-akhlak yang buruk. Kal kibri, seperti takabur, sombong. Wal hasadi, dan iri. Wal riyai, dan riya. Wa nahwiha min amradil qalbi, dan semacam itu dari penyakit-penyakit hati. Nah, selain ilmu fikih, ilmu tauhid, ada yang namanya ilmu tasawuf, ilmu akhlak, akhlak zahir maupun akhlak batin, akhlak kita sama Allah ataupun akhlak sesama manusia. Biar kita udah ahli ibadah tapi hatinya dijaga, kan begitu. Jangan dia sombong dengan punya ibadahnya, jangan dia takabur, dia iri sama orang lain. Itu adanya di mana? Ilmu tasawuf. Ya, ini 3 yang dikatakan kunci surga, ya, yang dikatakan penyelamat kita nanti di akhirat dengan mempelajari 3 ilmu ini. Kalau kita sudah mempelajari 3 ilmu ini, gugur kewajiban kita. Mudah-mudahan jadi orang yang selamat, husnul khotimah, kan begitu. Yang kita cari apa lagi? Umur udah 40-an, mau muter balik kejauhan, mau lanjutin juga macet banget lagi nih. Pelan-pelan dah, jalannya pelan-pelan. Asal selamat. Kita pengen nanti tutup usia ini kan dengan membaca la ilaha illallah. Makanya kita ngaji ngomong Allah, Allah, Allah. Itu pemanasan, itu mulut. Itu yang kita sebutin sekarang, yang diimpi-impikan orang sakaratul maut, yang sangat ingin diucapkan oleh mereka. Yang kita omongin sekarang kan gampang banget, Allah, Allah. Tapi bagi mereka saat itu, masya Allah, jangan sih ngomong Allah. Nyanyi mesti susah udah. Ya, maka sekarang lagi sehat banyak di majelis taklim begini, ini pemanasan usul khotimah. Kalau sudah enteng, mudah-mudahan nanti pas tutup enteng juga, sebab kebiasaan. Kan kalau jarang, ya, kaku dia. Ya, ibarat kata rantai udah karatan. Tapi kalau sering dioliin, mah ada licin dia masih terus bisa untuk digerakkan. Nah, jadi banyak manfaatnya. Ya, sekedar kita datang untuk ilmu yang begini dah. Ya, kita sudah nggak bisa diajak ngebut lagi, nggak apa-apa, pelan-pelan. Dalam rangka mengumpulkan kewajiban harus kita paksakan. Qauluhu, perkataan pengarang, usqula ma'tufun ala qawlihi ta'allaman wasqula, gitu. Ay nazifil qalba,
bersihkanlah hatimu mimma yusawwiduhu, dari hal-hal yang menggelapkannya, yang membuat hati itu hitam. Wa huwa bi dhammil qafi wa fathiha, bacanya dengan dhammah qaf dan juga boleh memfathahkan, uskulan atau usqala. Kama fil misbahi, sebagaimana keterangan dalam kitab Al-Misbah. Wal makna, artinya awdih, pelajarilah dengan jelas, hadhil uluma, 3 ilmu ini, bihaitsu la takhfa 'alaika, sekira-kira tidak lagi menjadi samar atasmu 3 ilmu tersebut. Pelajari ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Makanya kan guru-guru kita kalau ngajar dia lepas dari 3 ilmu ini, fikih, tauhid, tasawuf. Bukannya dia bisa itu doang, bukan. Itu karena perhatian kepada kita. Dia mungkin ngajar usul fikih, kita semuanya mujtahid, kecuali pesantren kali itu beda. Emang orang-orang dididik buat mempelajari agama secara mendalam. Tapi kalau majelis-majelis umum seperti ini, yang mereka ajarin yang fardu ain. Bukan yang mereka nggak bisa selain itu, bukan. Mereka peduli kita nih. Nah, yang diberesin yang fardu ain. Kita bisa ngajar mereka kitab ini, ilmu ini, dan seterusnya. Tapi bagi mereka itu belum, ya, kecuali memang disiapkan menjadi kader para ulama. Tapi kalau majelis umum yang fardu ain aja, fikihnya diajari, tauhidnya, tasawufnya, nah, betapa besar jasa mereka membereskan sesuatu yang menjadi kewajiban kita, yang harus kita tanggung sendiri, diurusin sama dia. Ya, gimana nggak mulia mereka? Sebab itu kita muliakan mereka. Mereka muliain kita, ngurusin akhirat kita. Bukan dunia yang dia urusin ke kita, akhirat kita diurusin. Yang selama-lamanya itu dunia sih serah masing-masing, akhirat kita itu diurusin. Kamu biar benar fikihnya, tauhidnya, tasawufnya. Ini yang nyelamatin kamu dalam kubur, yang nyelamatin kamu di akhirat. Nah, begitulah ya, ilmu-ilmu ini diajarkan sehingga kita bisa ibadah dengan benar. Hadhihi salah satu, ini 3 ilmu fardu ainin, hukumnya fardu ain, fa'rifan, maka ketahuilah. Wa'mal biha, dan amalkan dengan 3 ilmu itu, tahsul najatan, engkau dapati keberhasilan, wa'tila, dan ketinggian. Kamu berhasil, kamu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 ilmu itu. Ai hadhil ulumu salah satu, ini 3 ilmu yang wajib. Tajibu wujuba ainin, hukumnya wajib ain, fardu ain bagimu. Ala kulli mukallafin ta'allumuha, atas setiap mukallaf mempelajarinya. Setiap orang yang mengaku muslim mukallaf mempunyai pembebanan ngaji 3 ilmu ini, fikih, tauhid, tasawuf. Sama seperti kita wajib sholat, wajib puasa Ramadan, ada juga kewajiban ngaji namanya. Wala yajuzu lahu jahluha, dan tidak boleh baginya jahluha, tidak mengetahui 3 ilmu itu, nggak boleh, haram. Siapapun mereka, ya, mau kerja apapun, mau di umum atau yang nggak bersentuhan dengan agama, tapi kalau urusan 3 ilmu ini wajib, ya, nggak bisa ditawar-tawar. Dia tidak menggugurkannya maka dosa. Fa'rifan hadhihi salasata, maka ketahuilah 3 ilmu itu. Wa'mal biha, dan beramalah dengannya. Tahsulu laka najatun fil akhirati wa uluwun fi darajatika, maka akan didapati bagimu keberhasilan di akhirat, sukses selamat di akhirat, wa uluwun fi darajatika, dan ditinggikan di dalam derajat-derajat baik dunia dan akhirat. Jadi kita belajar 3 ilmu ini buat urusan akhirat kita, akhirat yang pasti adanya, datangnya, kejadiannya. Ya, kita perhatikan ini 3 ilmu. Begitupun ketinggian derajat di dunia. Kalau kita bisa mengamalkan 3 ilmu itu, fikihnya, tauhidnya, tasawufnya, Allah akan tinggikan derajat kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qalilal amali
ma'al ilmi billah. Sesungguhnya sedikitnya amal itu akan bermanfaat jika disertai ilmu dengan ilmu Allah. Artinya ilmu yang membahas tiga tadi. Wa inna katsiral amal, dan sesungguhnya banyak amal la yanfa'u, tidak manfaat ma'al jahli billah, kalau dia bodoh terhadap Allah. Banyak ilmunya cuma dia kagak mengerjakan yang manfaat, maka nggak jadi juga. Tapi kalau sedikit lalu dimanfaatkan dengan ilmu itu, maka menjadi amal yang berkah, yang manfaat. Ya, kita ngaji nggak banyak-banyak, pikirnya aqidatul najah kan tipis itu, tauhidnya aqidatul awam tipis, tasawufnya hidayatul hidayah. Itu kalau kita udah ngamalin itu di zaman sekarang wali itu. Kalau memang sudah diamalin, bukan hanya dipelajari, itu luar biasa. Padahal yang tipis-tipis. Nah, ini ngaji nggak banyak-banyak, tiga ilmu kalau diamalin itu udah luar biasa. Kan yang dituntut dalam ilmu adalah pengamalan, aplikasinya. Nah, kayaknya kita perhatikan anak-anak kita, ya boleh mereka cenderung ke ilmu ini, tapi tiga ilmu ini mohon jangan ditinggalkan. Akan kita arahkan dari kecil, tauhid, fikih, tasawuf. Mumpung dia masih kecil, masih bisa menyerap dengan bagus, arahin ke sini. Ya, boleh kita lesin bahasa Inggris, lesin piano, ya, lesin berenang. Kalau berenang itu sekali dan bupak aja dari sekali. Ya, tapi jangan ke sono terus. Ini tiga ilmu nih. Ya, lesin bahasa Inggris udah. Piano, berenang, panah, tembak, semuanya nih. Pikirnya kaget ya, jangan. Lesin juga. Lesin guru bahasa Inggris sejuta, lesin pikir guru ngaji 10.000, ya lo akhirat biar 10.000 lagi. Ya, jangan dong. Lesin piano apa berenang, masya Allah cakep-cakep banget. Jangan, perhatiin mereka. Itu urusan akhirat. Ya, sehingga manfaat ilmu anak-anak kita. Sebab guru-gurunya diperhatikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yastaghfiru lil alimi, yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ardh. Senantiasa bagi orang alim itu akan memintakan ampun ma fis samawati wal ardh, siapa saja yang ada di langit dan bumi. Jadi bagi orang alim ini seluruh makhluk minta ampun buat dia. Buat itu orang alim, baik makhluk yang di langit maupun di bumi. Tsumma qala al-Ghazali, kemudian berkata al-Imam al-Ghazali, wa ayyu mansibin yazidu ala mansibi man tashtaghilu malaikatus samawati wal ardi bil istighfarillah. Jabatan mana yang lebih tinggi dibanding jabatan orang yang para malaikat langit dan bumi sibuk untuk istighfar kepada dia. Jadi kata Imam Ghazali, pangkat mana yang lebih tinggi dari orang alim? Gak ada. Kenapa? Orang alim ini didoain sama malaikat seluruh jagat. Yang doain bukan kita, malaikat. Malaikat langit dan bumi berlomba-lomba memintakan ampun kepada Allah buat orang alim. Kata Imam Ghazali, ada yang lebih tinggi jabatannya dari itu. Lalu fahuwa, orang alim ini masyghulun bi nafsihi, dia sibuk dengan dirinya. Wahum, sementara para malaikat masyghuluna bil istighfari lahu, mereka sibuk dengan istighfar untuk orang alim itu. Jadi orang alim nggak tahu kalau lagi didoain, dia sibuk-sibuk aja, dia ngajar, dia berfatwa, dia ngarang kitab, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi ada makhluk yang kesibukannya doain dia. Kamu nggak tahu kan kalau para malaikat itu doain kamu, ya ketika di akhirat dia dapat itu, saya kagak ada, ya kan dosanya banyak banget. Saya ngajar begini bisa jadi salah, bisa jadi iya, karena kamu ketika ngajar, kamu ketika ngaji begini, para malaikat doain kamu. Kamu nggak tahu kan? Itu para malaikat doain kamu biar dosa kamu diampuni. Ya kalau ada malaikat yang doain sih pasti kagak dikabul. Kalau kita sih yang banyak salah di berdoa, banyak hijabnya malaikat ya. Wa innal malaikata la tadhu ajnihataha ridwan bima yasna. Sesungguhnya malaikat itu
menuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang dia lakukan. Apa yang dilakukan? Dia ngaji begitu. Yang ridho malaikat girang banget kalau orang ngaji, girang luar biasa. Kita ini ngelihat aja. Kalau ngelihat tidak jadi ngaji kita kabur. Ya, digirang, melihat orang ngaji girang, sangat girang luar biasa. Tanda kegirangannya itu direbahin sayapnya. Jadi kalau kita jalan ngaji itu kita jalan di atas sayap malaikat. Saya nggak ngelihat, kalau ngelihat bisa kita video itu. Ya, karena dia paling girang, dimintain ampun, bukan malaikat, hatta al-hut fil bahar, sampai ikan-ikan di dalam lautan itu doain para penuntut ilmu. Kita nggak tahu tuh, ya, yang kita tahu nanti nggak ada dosa aja di akhirat. Kita bilang, mana dosa saya ini? Kamu nggak ada dosa, orang pada doain kamu. Emang kamu kerjanya apa? Saya ngaji mulu. Ya, itu dia. Ketika kamu ngaji, ketika kamu menuntut ilmu, semua makhluk, ma fis samawati wal ard, yang di langit maupun yang di bumi, malaikat, hewan, mereka berlomba-lomba doain kamu. Benar nggak kira-kira?